Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Priyanti ingin menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama yang terbuat dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Setelah Nabi alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas penciptaannya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis tersebut berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Dan hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah lah yang lebih tahu mana yang lebih baik. Allah Maha Tahu pada semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Hai engkau, wahai iblis, keluarlah engkau dari surga. Engkau tidak patut lagi berada di dalam surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan diusir dari surga karena Adam. Tetapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang sesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya jahat, akan aku beri manusia bekal yang ampuh, yaitu akal pikiran. Dengan akal itu akan kubimbing mereka dengan petunjuk. Akan aku tuntun mereka dengan jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya dibutuhkan untuk mengatur dan merebut bumi. Berfirman Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. Maha suci Engkau, ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya," kata para malaikat dengan takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah para malaikat nama benda-benda itu." Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. "Bukankah sudah kukatakan untuk aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," firman Allah kepada malaikat. Setelah sekian lama tinggal di surga, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian walaupun sudah bersama para malaikat. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, "Siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut?" Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam kehidupan penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun, dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon kuldi, yang dilarang didekati oleh Adam dan Hawa.
Allah memperingatkan pada Adam dan Hawa bahwa akan celaka termasuk ke dalam orang yang zalim jika mendekati dan memakan buah tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun, suatu waktu, syaitan merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatanginya. Setan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati dan memakan buah kuldi. Akhirnya, Adam dan Hawa pun terbujuk rayuannya. Setelah memakannya, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa karena muncul rasa malu. Dengan bersusah payah, Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang telah mereka perbuat dengan dedaunan yang ada di dekat mereka. Ketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat, larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakannya. Rasa bersalah pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampun dari Allah. Allah mengampuninya serta memberi hukuman untuk pergi meninggalkan surga dan turun ke bumi. Berbekal ilmu pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari, terhitung selama 40 hari. Barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar laki-laki dan perempuan. Dan petunjuk dari Allah, Nabi Adam dan Hawa mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, Nabi Adam juga mengingatkan bahwa manusia mempunyai musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam adalah kita harus bisa menahan hawa nafsu apapun itu dan mengingat larangan yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.